sebab Allah mengerti. Haleluya, amin. Setelah berdoa, minggu depannya belum ada mujizat. Istri bilang lagi, Pak, gimana nih Pak? Suami jangan bersungut-sungut lagi. Angkat pujian. Bila perlu pujiannya sampai kenceng-kenceng, sampai teriak-teriak. Nah suami ambil minyak urapan, urapi istrinya, bilang, Yesus jamau senep hidupku. Ambil minyak urapan dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamai ku jadi baru. Pas begitu haleluya amin, kan nyanyi kenceng-kenceng kan, teriak-teriak kan. Kebetulan tetangga kita marga Panjaitan. Marga apa? Panjaitan. Mengalap boru si Sirait. Itu istri saya, Sirait. Iya, tetangga. Jemaat Tiberias. Lalu marga Panjaitan boru Sirait itu datang ke rumah. Dia bilang, Ana masak. Lah, kenapa teriak-teriak nyanyi ya pujian penyembahan? Lalu saudara bilang, oh Mat, Wang, inilah kita itu lagi bayar uang sekolah anak begini-begini. Sadia, ya nggak banyak sih, Ida, Ito. Ya berapa? 10 juta. Oh, bayarlah. Ya kan, Panjaitan membayar coba. Daripada saudara bersungut-sungut, saudara tahu nggak? Kalau saudara bersungut-sungut, tidak akan pernah terjadi mujizat, Pak, Bu. Saya percaya di balik pujian saudara, di balik ucapan syukur saudara, ada kuasa. Amin. Iya, ada kuasa. Itu udah benar Bapak Ibu. Oleh sebab itu jangan takut nanti masuk tahun 2024, Pak, Bu. Jangan selalu bertanya bagaimana uang sekolah anak saya, bagaimana cicilan saya, rumah saya. Percaya saja. Imani. Jalani hidup saudara. Amin. Saudara tidak akan pernah makan batu, tidak akan pernah makan rumput loh. Amin. Saya Bapak Ibu ya, ini kesaksian buat saudara. Saya dulu nggak punya cita-cita jadi pendeta. Ini saudara harus pegang nih. Saudara tahu, dulu ya, waktu saya pacaran sama istri saya, ya, pacaran, ya dulu sih, ya saya sering ditolak sama dia. Ya. Tapi sekarang lihat, ya sekarang dia kelepek-kelepek sama saya. Ya, jatuh cinta dia sama saya. Saudara tahu, dulu ya, istri saya masih honorer, ya bisa dikatakan berapa sih gajinya. Saya dulu ya cuman mengandalkan Tuhan pelayanan. Saya dulu ya Bapak Ibu ya, dulu kerja di dunia sekuler, kerja di perakitan mobil, gaji gede. Tapi waktu saya keluar dari dunia sekuler, untuk apa? Kuliah teologi. Ya memang ketakutan pasti ada, kekhawatiran pasti ada. Saya terjun dalam dunia pelayanan. Ya dulu masih ya choir, singer, pelayanan, kedukaan. Ya, bahkan kerja di STT saja cuman ya bisa dikatakan ya cuman berapa gaji, 35.000 ya. 35.000 kotor saudaraku. Tapi ada aja berkat. Nah, waktu saya nikah sama istri saya, ya ada aja berkat, ada berkat istri, ada berkat anak. Saudara bayangkan, saya ada hari ini semua karena penyertaan Tuhan sempurna. Beri tepuk tangan dulu, beri pujian bagi Allah. Nah, anak-anak muda, jangan takut nikah. Amin. Siapa di sini anak-anak muda yang belum nikah, angkat tangannya. Tinggi-tinggi. Ini mau didoakan apa enggak nih? Anak-anak muda nggak mau nikah? Oh ya udah, nggak usah, nggak mau nikah. Anak-anak muda yang belum nikah, coba angkat tangannya. Angkat tangan, tibo. Pahatok, berarti dong. Mana anak muda? Nah, jangan takut nikah. Amin. Iya, kalau udah ada jodohnya udah. Iya. Daripada saudara pacaran berpuluh-puluh tahun nggak jadi, ada teman saya tuh. Iya, satu pelayanan dulu. Wah, pacarannya mah udah berpuluh-puluh tahun nggak jadi, putus akhirnya. Tuh. Kalau kita orang Batak kan gitu. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita nikah hari ini. Iya, jangan takut lah anak muda lah.
Ini benar ini. Ya kalau misalkan udah punya jodoh ya, punya pekerjaan, ya pelayanan, udah jadikan 2024 langsung nikah. Amin. Amin. Jangan tanya duitnya dari mana, dari Bapa di surga. Amin. Iya benar. Ini istri saya ada saksinya. Saudara tahu nggak? Saya dulu nikah Bapak Ibu ini. Ya bisa dikatakan modal nekat juga, modal iman. Benar, serius. Serius. Tapi waktu saya jalani, ada aja orang yang memberkati loh. Ya bukan artinya kita minta-minta, enggak. Orang tanya, wah mau nikah ya? Oh iya. Dulu belum jadi pendeta, saya belum. Masih worship leader gitu. Ya, mau nikah ya? Oh iya. Soalnya tahun saya nikah itu lagi nyusun skripsi. Tuh, lagi butuh biaya. Lagi nyusun skripsi nikah. Bayangkan. Orang tanya mau nikah? Oh iya. Udah. Dari saya aja undangannya. Wih, saya bilang kaget saya. Udah dari saya aja cateringnya. Wih, dari saya ini. Wah, saya bilang puji Tuhan. Bilang, ini sama halnya nih. Nikah modal dungkul nih. Iya, tapi Tuhan cukupkan. Sebab itu ya jangan takut nikah. Ya misalkan kalau nggak ada duit, ya nggak usah resepsi, ya cuman pemberkatan. Ya. Ada orang kalau pacaran ya, mohon maaf ini anak muda ini, orang pacaran udah kayak cari kerjaan gitu. Ya maunya dialis sama Tuhan. Pokok doanya kalau bisa Tuhan yang pertama, jodoh saya kayak Shahrukh Khan, putih tinggi. Waduh, kata Tuhan nih, lu aja jelek gitu kan. Yang kedua, kalau bisa ya Tuhan, kerja di kantor bupati. Laju aja karyawan ya kan, karyawan biasa ya kan. Yang ketiga, kalau bisa punya apartemen, wih apartemen. Kalau bisa Tuhan punya perusahaan, mobil 15, wih. Tuhan bilang begini. Ya punya iman sih ya kan. Tapi ya tahu diri juga lah. Iya kan. Tapi memang ya bagi Allah tidak ada mustahil memang. Iya memang benar. Bagi Allah tidak ada mustahil. Tapi saya percaya saudaraku ya. Saudara yang belum nikah tahun 2024, saudara akan menikah. Amin. Yang belum dapat jodoh, pasti dapat jodoh. Amin. Ya, jangan pilih-pilih lah. Ya. Kalau udah ada di depan mata, langsung jadikan. Amin. Ketik 80950. Beri tepuk tangan dulu, dipuji bagi Allah gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, jangan bersungut-sungut. Yang ketiga, Bilangan 11 ayat 21 sampai 23. Silakan Pak. Bilangan pasal 11 ayat 21 sampai dengan 23. Firman Tuhan, tetapi kata Musa, bangsa yang ada bersama aku ini berjumlah 600.000 orang berjalan kaki. Namun engkau berfirman, daging akan kuberikan kepada mereka, dan genap sebulan lamanya mereka akan memakannya. Dapatkah sekian banyak kambing domba dan lembu sapi disembelih bagi mereka, sehingga mereka mendapat cukup? Atau dapatkah ditangkap segala ikan di laut bagi mereka, sehingga mereka mendapat cukup? Tetapi Tuhan menjawab Musa, masakah kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Sekarang engkau akan melihat apakah firman-Ku terjadi kepadamu atau tidak. Demikian firman Tuhan. Yang ketiga, kenapa kita harus percaya di dalam Yesus pasti diberkati masuk tahun yang baru? Supaya kita percaya kuasa Tuhan. Nah, Tuhan menjawab Musa di sana, kata, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Sekarang engkau akan melihat apakah firman-Ku terjadi kepadamu atau tidak. Digenapi firman-Nya. Bangsa Israel bersama dengan Musa terima kuasa, terima mujizat. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Yesus, percayalah dengan kuasa Tuhan. Percayalah dengan pertolongan Tuhan. Kalau saja di tahun-tahun yang lalu, saya percaya masuk tahun yang baru, Tuhan yang sama akan memberkati dan menyertai saudara selama-lamanya. Katakan amin. Kalau saja tahun 2023 saudara yang mungkin tertati-tati, takut, khawatir, percaya Bapak Ibu ya, tahun 2024 kuasa Tuhan pasti bekerja buat Anda dan saya. Katakan amin. Nah, sebab itu bagaimana supaya saudara ya punya kuasa di dalam Tuhan? Saudara harus punya iman, itu yang pertama. Karena iman berbicara tentang apa? Percaya kepada Yesus. Lalu yang kedua, saudara jangan lupa apa? Menyatu dengan tubuh dan darah Yesus. Baca Alkitab Pak, ya. Berdoa, rajin menyembah Tuhan. Saya mengambil dari satu tokoh yang bernama siapa? Smith Wigglesworth berkata, dalam bukunya dengan judul bicara tentang kuasa firman, ia berkata, buku hidupku adalah
firman Tuhan. Jadi percaya atau tidak, semakin banyak kita membaca firman Tuhan, semakin kita kuat dan bertahan di dalam Kristus. Katakan amin. Baca Alkitab, Pak. Baca firman Tuhan, Bapak Ibu. Pujiannya juga ada. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Iya, baca kitab suci, Pak. Ya, kita kebanyakan orang ya, memang perlu sih kita baca buku-buku yang lain. Buku yang paling utama yang saudara harus baca adalah apa? Alkitab. Karena firman Tuhan mengubah hidup saudara. Amin. Makanya bangun pagi, saudara jangan langsung ngopi. Bangun pagi jangan langsung update status. Bangun pagi ya berdoa, baca firman Tuhan. Itu yang saya terapkan ya sama istri anak saya. Bahkan saya ya selama di mana? Di rumah papa mama saya. Ya saya sama mertua saya. Pagi-pagi apa? Sebelum tidur kami apa? Baca firman Tuhan, renungan doa, perjamuan kudus lagi. Waduh. Padahal mohon maaf ya, papa mama saya ya bisa dikatakan ya masih gereja konvensional. Saya nggak peduli. Wah, ayo kita perjamuan, ayo kita baca Alkitab, kita penyembahan. Waduh, senang dia. Iya kan? Iya, senang lah. Selagi kita masih di sini ya kita harus ajak orang tua kita baca Alkitab. Banyak orang kalau masuk tahun baru, iya kan? Pesta pora, wah mabuk-mabukan. Di Jawa ada bir, ada wine, tuak, waduh, durian apalagi campur. Harusnya masuk tahun yang baru ibadah, cari Tuhan. Amin. Amin. Jangan sampai nih, saudara nanti malam tahun baru ini buka bir ini. Awas nih. Tuhan saksinya. Amin. Iya, Alkitab bikin ibadah lah. Iya, setiap tahun harus bikin ibadah. Bila perlu perjamuan. Bila perlu apa? Diurapi dengan minyak urapan. Ini tanda apa? Saudara bersyukur di hadapan Tuhan. Supaya kuasa Tuhan bekerja buat Anda dan saya. Amin. Iya. Sebab itu Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Yesus. Ya. Kita perlu merenungkan apa? Firman Tuhan setiap hari. Firman Tuhan tidak hanya saja menuntun hidup kita,